Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 858, Fang Lin tidak bisa masuk. Aku masuk, kamu tidak akan terhalang di luar, kan? Du Gunian berbalik dan dengan sengaja berkata kepada Fang Lin. Fang Lin tersenyum tipis, jika kau bisa masuk, apalagi aku. Du Gunian mendengus pelan lalu mencari tempat untuk duduk bersila di dalam aula. Saat itu, kurang dari 10 orang telah memasuki aula. Tidakkah kau mencobanya? Penatua Huang melirik Fang Lin dan, melihat bahwa Fang Lin tidak terburu-buru, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Fang Lin berkata dengan tenang, junior tidak terburu-buru. Mendengar ini, Tetua Huang mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Menurutnya, masuk lebih awal atau terlambat tidak ada bedanya, dengan bakat Fang Lin, mustahil ia akan dihentikan oleh formasi tersebut. Ling Zhongri, Zhu Tianchuan, dan Su Keitian berjalan bahu-membahu menuju pintu masuk aula, wajah mereka menunjukkan sedikit kegugupan. Segera setelah itu, di antara ketiganya, Ling Zhongri berhasil memasuki aula sementara dua lainnya tampak kesal, karena terhalang di luar oleh barisan penghalang. Ling Zhongri menoleh ke belakang dan menghela napas lega. Secercah rasa schadenfreude muncul di wajahnya, tetapi karena tidak ingin menunjukkannya terlalu jelas, ia segera mencari tempat dan duduk bersila. Ahahaha, Fang Lin tertawa tanpa peduli, langsung membuat Duo Su dan Zhu menjadi sangat kesal, berharap mereka bisa bergegas dan menghancurkan gigi Fang Lin. Namun, saat itu, keduanya dipenuhi rasa frustrasi dan enggan. Ling Zhongri sudah masuk, tetapi mereka belum. Akibatnya, mereka berdua hampir kehilangan muka. Sebagai talenta muda paling menonjol dari keluarga Zhu dan keluarga Su, namun tidak mampu memasuki aula terakhir sekalipun, talenta macam apa yang membentuk mereka. Saat itu, cukup banyak orang yang memandang mereka berdua dengan jijik dan iba. Meskipun tak seorang pun berkata apa-apa, wajah mereka memerah karena malu, berharap menemukan celah untuk merangkak masuk. Anggota keluarga Su dan keluarga Zhu lainnya juga merasa sulit untuk tetap tenang dan sangat khawatir. Jika orang-orang berbakat paling luar biasa di keluarga mereka tidak bisa masuk, bagaimana mungkin orang-orang lainnya bisa masuk? Haha, aku masuk. Setelah itu, 3 orang lagi memasuki aula, tampak sangat gembira. Seandainya tidak ada begitu banyak orang di sekitar, mereka mungkin akan melompat kegirangan. Dengan ini, jumlah orang yang berhasil memasuki aula telah mencapai 11 orang. Di luar aula, masih ada lebih dari 40 orang, lebih dari separuhnya telah mencoba dan dihalangi oleh barisan tersebut, dan kurang dari separuhnya belum mencobanya. Sudah waktunya. Giliranku. Fang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju pintu masuk aula dengan ekspresi tenang dan damai. Melihat Fang Lin hendak memasuki aula, semua orang memberi jalan, bahkan mereka yang tidak menyukai Fang Lin kini menunjukkan rasa hormat padanya. Hampir tak seorang pun meragukan bahwa dengan kualifikasi Fang Lin, memasuki aula terakhir ini merupakan kesimpulan yang sudah pasti, tanpa kemungkinan terjadinya kecelakaan apapun. Lagi pula, penampilan Fang Lin di aula-aula sebelumnya terlalu luar biasa. Ia bertahan hingga akhir di aula tekanan, dan bahkan memecahkan rekor di kuil roh pertempuran. Semua prestasi ini menunjukkan sifat Fang Lin yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa dalam perjalanan ke kuil pertempuran Wuji ini, selain Long Ziming, Fang Lin adalah sosok yang paling memukau. Beberapa orang bahkan mengira Fang Lin sedikit lebih cemerlang dari Long Ziming. Dengan kualifikasimu, tidak akan ada masalah memasuki aula terakhir ini. Kuharap kau akan mendapatkan sesuatu di dalam, kata Penatua Huang, menaruh harapan besar pada Fang Lin. Fang Lin tersenyum tipis, terima kasih, Tetua. Segera setelah itu, di bawah tatapan banyak orang, Fang Lin mendekati ambang pintu aula. Ketika Fang Lin berdiri di depan gerbang kuil, sebuah kekuatan penghalang tak terlihat muncul dan menimpanya. Alis Fang Lin sedikit berkerut, firasat buruk muncul di dalam dirinya. Namun, Fang Lin tidak terlalu memperdulikannya, berniat untuk melangkah maju dan terus maju, namun tanpa diduga, kekuatan penghalang itu bertambah kuat. Fang Lin merasa mustahil untuk bergerak sedikit pun, sama sekali tidak mampu melangkah ke kuil terakhir, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghalangi jalannya. Adegan ini membuat semua orang tercengang, termasuk Tetua Huang. Sekitar selusin orang di dalam aula besar, melihat Fang Lin tidak segera masuk, juga menunjukkan ekspresi terkejut dan takjub. Fang Lin sendiri tertegun, pikirannya agak kacau. Apa yang terjadi?
Mungkinkah kualifikasinya tidak memadai dan ia dihentikan oleh formasi di dalam aula besar? Mencoba lagi untuk maju, hasilnya sama saja, kekuatan penghalang tak terlihat menghalangi Fang Lin, tidak memberinya cara untuk melangkah ke kuil terakhir. Suara mendesing. Melihat kejadian itu, terjadilah kegemparan baik di dalam maupun di luar aula besar, semua orang merasa amat terkejut dan heran. Hahaha, dia juga gagal. Dia juga tidak bisa masuk ke kuil terakhir. Zhu dan Su, melihat ini, merasa sangat puas dan tak kuasa menahan tawa. Meskipun mereka juga tidak bisa masuk, sekarang Fang Lin juga dihentikan oleh barisan itu, mereka tiba-tiba merasa seimbang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kualifikasi Fang Lin, dia tidak mungkin bisa masuk. Apakah ada yang salah dengan susunan ini? Seharusnya tidak seperti ini. Mungkinkah kualifikasi Fang Lin tidak memadai? Sulit sekali menerimanya. Dengan kekuatan Fang Lin, aku mulai curiga bahwa dia mengandalkan semacam pil ajaib, pada kenyataannya, kualifikasinya mungkin tidak luar biasa. Kemungkinan besar, kalau tidak, dia tidak akan terhalang oleh susunan itu. Semua orang mulai berbicara, merasa tak percaya. Penatua Huang tertegun sejenak dan menatap Fang Lin dengan wajah penuh penyesalan, terus-menerus menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, bibit yang bagus, tapi kualifikasinya tidak memenuhi syarat, sungguh disayangkan, kata Penatua Huang sambil mendekat, menepuk bahu Fang Lin, dan mengucapkan beberapa patah kata penghiburan, meskipun hatinya agak kecewa. Lagi pula, dia begitu optimis terhadap Fang Lin sebelumnya, bahkan yakin Fang Lin mampu melampaui Long Ziming, namun tak disangka kualifikasi Fang Lin sendiri pun tak membuatnya layak memasuki kuil terakhir. Ini sungguh tidak terduga. Di dalam aula besar, Ling Zhongri tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh ejekan dan penghinaan, sementara yang lain juga memperlihatkan berbagai tingkat cemoohan, tetapi lebih banyak lagi yang terkejut. Alis Long Ziming berkerut dalam saat dia melirik Fang Lin, karena bahkan dia tidak menyangka Fang Lin akan dihentikan di luar. Mo Yun dan Du Gunian keduanya tampak terkejut, dan kemudian ekspresi mereka berubah menjadi urgensi, karena Fang Lin sebenarnya tidak bisa masuk. Bagaimana mungkin? Du Gunian merasa sangat sulit mempercayainya, dia hanya bercanda dengan Fang Lin dan tidak mengantisipasi situasi seperti itu. Fang Lin berdiri di bawah gerbang kuil, ekspresinya berubah agak jelek saat dia mendengarkan banyak suara di sekelilingnya. Kualifikasimu kurang, atau ada yang sengaja menghalangiku. Tatapan Fang Lin tajam, merasakan ada yang tidak beres. Bab 859, Keraguan atas keraguan, Penatua Huang, apakah ada yang mengendalikan susunan ini? Fang Lin bertanya. Penatua Huang menghela napas dan menggelengkan kepalanya, tidak ada seorang pun yang memegang kendali. Mendengar ini, kerutan di dahi Fang Lin semakin dalam. Jika tidak ada yang mengendalikan, mengapa susunan itu menghalanginya memasuki aula terakhir ini? Kualifikasi garis keturunannya kurang. Fang Lin sungguh tak percaya. Tubuh fisiknya telah lama melampaui dirinya, kualifikasinya bisa dibilang luar biasa, bagaimana mungkin ia tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula terakhir ini. Fang Lin tak mampu memahaminya, tetapi tekad yang kuat terpancar di matanya. Ia bertekad untuk terus mencoba, ia harus memasuki lorong terakhir ini dengan segala cara. Fang Lin mengaktifkan kekuatan batinnya, mencoba untuk menerobos paksa susunan itu. Tidak, berhenti. Tetua Huang segera turun tangan, mencoba mencegahnya, tetapi sudah terlambat. Fang Lin dengan gegabah menyerang formasi itu, dan seketika terdengar ledakan keras, cahaya menyilaukan meledak dari formasi itu, membuat Fang Lin terpental mundur. Setetes darah menetes dari sudut mulut Fang Lin, ekspresi keengganan semakin terlihat di wajahnya. Fang Lin, kau tidak boleh masuk sembarangan. Kekuatan formasi ini tak tergoyahkan, nasihat Penatua Huang, suaranya lembut. Meskipun sayang Fang Lin tidak bisa memasuki aula terakhir, ia tidak bisa membiarkan Fang Lin terluka di sini. Kerumunan itu menyaksikan dengan sedikit ejekan. Banyak yang diam-diam menggelengkan kepala, berpikir Fang Lin pasti terlalu peduli untuk memasuki aula terakhir ini. Kalau tidak, mengapa dia melakukan sesuatu yang gegabah seperti menyerang barisan itu? Tidak bisa masuk ke aula terakhir ini dan masih menolak menerima takdirmu, mencoba memaksa masuk dengan kekuatan kasar. Bodoh sekali, ejek Zhu Tianchuan. Mungkin dia pikir dia begitu berkuasa sampai bisa mengabaikan aturan apapun, kata Su Keitian dengan nada mengejek dan mencemooh. Sayang, kalau nggak bisa masuk, ya nggak bisa masuk, semuanya cuma buang-buang tenaga. Ada pula yang terang-terangan mengejek Fang Lin,
Namun dia tidak peduli dan terus menatap pintu aula. Fang Lin, meskipun kau tidak memasuki aula terakhir ini, kau sudah mendapatkan banyak manfaat dari upaya ini. Lebih baik tenang, nasihat Penatua Huang. Fang Lin menggelengkan kepalanya, mengabaikan nasihat itu, dan sekali lagi berdiri di depan pintu aula. Mungkinkah ada alasan khusus mengapa susunan ini menghalangiku? Untuk sekali ini, Fang Lin tidak bertindak gegabah. Alisnya berkerut, ia tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Setelah beberapa saat tanpa petunjuk, Fang Lin minggir sementara, membiarkan orang lain terus mencoba memasuki pintu aula. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh aneh. Puluhan orang mencoba masuk, namun tak seorang pun memenuhi syarat untuk masuk ke aula, semuanya diblokir di pintu. Sekarang, semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Penatua Huang pun menggaruk-garuk kepalanya, merasa bingung. Rasanya mustahil begitu banyak orang tidak bisa masuk. 1 jam lagi berlalu, dan semua orang di luar aula, termasuk Penatua Huang, kebingungan. Kelompok besar yang berkumpul di luar aula, semuanya telah mencoba dan memang, tidak ada satu orang pun yang dapat masuk. Penatua, apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang tak dapat menahan diri untuk bertanya, berusaha keras menerima situasi tersebut, tidak mungkin tak seorang pun di antara sekian banyak orang yang bisa masuk. Dahi Penatua Huang basah oleh keringat. Ia pergi memeriksa susunan itu lagi dan tidak menemukan kejanggalan. Namun, mengapa, sejak percobaan Fang Lin, tidak ada satu orang pun yang berhasil masuk? Fang Lin, di sisi lain, sudah tenang. Ternyata bukan hanya dia yang tidak bisa masuk, semua yang hadir juga tidak bisa masuk. Kini, situasinya semakin menarik. Di dalam aula utama, sekitar selusin orang bertukar pandang bingung, tak mampu memahami situasi yang terjadi. Namun, karena mereka semua sudah memasuki aula terakhir, mereka tidak terlalu terganggu. Malahan, beberapa orang merasakan firasat keberuntungan yang tersembunyi. Ada yang aneh dalam masalah ini. Aku perlu memeriksanya lebih teliti, jangan cemas, kata Penatua Huang, sambil terus menyelidiki keadaan Fang Lin. Fang Lin duduk di sana dengan santai, sama sekali tidak menunjukkan ketidaksabaran, bahkan menguap lebar untuk menunjukkan kelesuannya. Namun, yang lain tidak sesantai itu, masing-masing merasa cemas dan tegang, ingin segera memasuki aula terakhir. Pada saat ini, mereka tidak dapat masuk, yang sungguh membuat frustrasi. Bagian yang paling krusial adalah banyak di antara mereka yang tidak percaya diri, tidak tahu apakah mereka bisa masuk ke aula terakhir ini. Tidak butuh waktu lama bagi Penatua Huang untuk muncul kembali, ekspresinya sekarang agak hikmat. Penatua, apa yang sebenarnya terjadi? Begitu mereka melihat Penatua Huang, seseorang langsung bertanya, tak mampu menahan rasa tidak sabar mereka. Penatua Huang ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya mengungkapkan kebenaran. Memang ada masalah dengan susunannya. Saya sudah menghubungi petinggi aliansi sipil. Mungkin seseorang akan segera datang untuk memperbaikinya, tetapi sampai saat itu tiba, tidak ada orang lain yang bisa memasuki aula terakhir ini, dan mereka yang ada di dalamnya tidak bisa keluar, kata Penatua Huang. Mendengar ini, semua orang tercengang, mereka tidak menyangka rangkaian itu akan mengalami kegagalan fungsi pada saat seperti ini. Situasi saat ini adalah mereka tidak dapat masuk maupun keluar, yang agak lucu. Namun, mata Fang Lin berkilat curiga. Ia bertanya-tanya apakah perubahan susunan itu mungkin ada hubungannya dengan Dugu Nian yang memasukinya. Karena Fang Lin telah melihat dengan jelas bahwa Dugu Nian awalnya terhalang dan tidak dapat memasuki aula terakhir. Akan tetapi, kemunculan cahaya putih redup pada Dugu Nian lah yang memengaruhi kekuatan susunan itu, sehingga memungkinkannya berjalan masuk dengan lancar. Mungkin kemunculan cahaya putih inilah yang menyebabkan masalah pada susunannya. Awalnya, hal itu tidak terlalu berpengaruh. Hanya beberapa orang yang bisa masuk. Namun, ketika menyangkut Fang Lin, mungkin karena nasib buruk atau alasan lain, ia tidak bisa masuk. Setelah itu, tidak seorang pun dapat masuk. Tentu saja, ini hanya spekulasi Fang Lin. Apa yang sebenarnya terjadi masih belum diketahui. Tiba-tiba, Fang Lin merasakan kehangatan di telapak tangannya. Itu aula suci tertinggi. Sensasi ini, mungkinkah ada pewaris lain di sini? Fang Lin segera mengamati sekelilingnya, tatapannya menjadi tajam. Rasa hangat di telapak tangannya bertambah kuat, dan Fang Lin tiba-tiba melihat ke arah dalam aula, menatap Long Ziming. Pada saat itu, Long Ziming sedang duduk bersila dengan mata terpejam, seolah-olah dia telah mencapai sesuatu, seluruh keberadaannya tampak halus dan bermartabat.
Mungkinkah dia juga pewaris aula suci tertinggi? Tapi mengapa aku belum menyadarinya sebelumnya? Mengapa aula suci tertinggi merasakan sesuatu sekarang? Tatapan Fang Lin berubah serius, pikirannya dipenuhi keraguan yang semakin dalam. Namun segera setelah itu, Fang Lin memikirkan sebuah kemungkinan. Dia bukan pewaris aula suci tertinggi, mungkin dia telah memperoleh semacam warisan seni bela diri saat ini, dan warisan seni bela diri ini terkait dengan aula suci tertinggi. Fang Lin merenung dalam hati. Pada saat itu, seolah menyadari sesuatu, Fang Lin melangkah maju ke arah barisan, dan di bawah tatapan takjub semua orang yang hadir, dia perlahan mengulurkan tangannya. Apa yang akan dia lakukan? Kerumunan itu bingung, tidak yakin dengan niat Fang Lin. Namun di saat berikutnya, di bawah tatapan takjub semua orang, Fang Lin melewati barisan itu dan berjalan menuju aula terakhir. Bab 860, Seni Bela Diri Homolog kali ini, Fang Lin tidak menemui perlawanan apapun dan dengan sangat mulus melangkah ke aula terakhir. Setelah Fang Lin masuk, mereka yang ada di luar dan di dalam merasa amat terkejut, beberapa bahkan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi? Mungkinkah susunannya sudah dipulihkan? Seseorang bertanya dengan heran, lalu segera melangkah maju untuk mencobanya. Tetapi hasilnya tetap sama, tidak seorang pun dapat masuk, dan daya penghambat susunan itu tetap utuh. Saat itu, banyak orang benar-benar bingung, termasuk Penatua Huang, yang tidak bisa memahami situasinya. Arai itu memang tidak berfungsi, secara logika seharusnya tidak ada yang bisa masuk, jadi bagaimana Fang Lin tiba-tiba bisa masuk? Jangankan keheranan orang-orang di luar, di antara selusin orang di dalam aula besar, semua mata tertuju pada Fang Lin, dengan beragam ekspresi, kecuali Long Ziming. Du Guonian dan Mo Yun tentu saja senang. Fang Lin mengangguk ke arah mereka sebelum tatapannya beralih ke Long Ziming, yang tampak sedang bermeditasi. Kehangatan di telapak tangannya tetap ada, bahkan semakin kuat, dan sumber yang tampaknya menyebabkan aula suci tertinggi bereaksi ternyata adalah Long Ziming. Ada yang aneh dengan tempat ini, pikir Fang Lin dalam hati, lalu duduk bersila di samping Du Guonian dan Mo Yun. Teruslah berkultivasi dan berusahalah untuk mendapatkan beberapa keuntungan, kata Fang Lin kepada mereka. Keduanya mengangguk dan kembali mendalami kultivasinya. Fang Lin memejamkan matanya, kesadarannya berkomunikasi dengan aula suci tertinggi, berharap dapat memanfaatkan kekuatannya untuk melihat misteri tempat ini. Sementara itu, di luar aula, semua orang mulai cemas. Mereka terus mencoba memasuki aula terakhir, tetapi tetap saja, tak seorang pun berhasil masuk. Masuknya Fang Lin benar-benar tidak dapat dijelaskan, membuat orang-orang itu merasa iri dan cemburu, beberapa bahkan menduga bahwa Fang Lin mungkin merupakan keturunan dari beberapa tokoh penting dari aliansi Pil, makanya ia mendapat hak istimewa khusus. Penatua Huang pergi memeriksa susunan itu lagi. Memang, susunan itu belum diperbaiki dan masih rusak, tetapi Fang Lin bisa masuk, yang agak tak terduga. Pemuda ini pasti memiliki kesempatan yang luar biasa, Penatua Huang hanya bisa berkomentar. Wajah keluarga Zhu Dansu menjadi muram, setelah sebelumnya mengejek Fang Lin karena tidak bisa memasuki aula terakhir. Kini, ia masuk begitu saja, sementara mereka masih terjebak di luar, tidak bisa masuk sama sekali. Sialan, kenapa anak ini selalu seberuntung itu? Keluarga Zhu Dansu hanya bisa menghibur diri, menganggap kesuksesan Fang Lin berkat keberuntungan. Namun keberuntungan seperti itu sungguh patut ditiru. Di dalam aula besar, tatapan Ling Zhongri berkelebat. Ia sangat gembira melihat Fang Lin terhalang oleh susunan beberapa saat sebelumnya, nyaris tak mampu menahan diri. Sekarang Fang Lin telah masuk, hal itu membuat Ling Zhongri merasa sangat tidak nyaman. Sekalipun kau bisa masuk, apakah kau mendapatkan sesuatu di aula terakhir ini juga tergantung pada keberuntunganmu. Kalau keberuntungan tidak berpihak padamu, masuk saja tidak apa-apa, kata Ling Zhongri dingin pada dirinya sendiri. Namun, terlepas dari kata-katanya, Ling Zhongri mengkhawatirkan dirinya sendiri. Jika dialah orang yang pergi tanpa hasil apapun, itu akan sangat memalukan. Bukan hanya Ling Zhongri, saat ini, orang lain dalam aula besar juga memendam kekhawatiran yang sama, takut mereka akan pulang tanpa membawa apapun. Di antara mereka, ada satu yang menonjol dan paling luar biasa, yaitu Long Ziming. Sementara semua orang memiliki pikiran mereka sendiri, Long Ziming telah jatuh ke dalam kondisi yang penuh teka-teki, tidak dapat mendengar suara apapun atau merasakan kehadiran orang lain. Di depan matanya hanya ada bayangan samar, duduk bersila di hadapannya, tampaknya tengah berbicara kepadanya, tetapi Long Ziming tidak dapat mendengar suara itu.
Dalam keadaan mistis seperti itu, Long Ziming merasa ada sesuatu yang perlahan muncul dalam pikirannya, kemungkinan suatu bentuk seni bela diri yang sangat kuat. Meskipun dia tidak dapat merasakan dunia luar, kesadaran dan batinnya sangat jernih dan tenang, Long Ziming tahu bahwa dia telah mulai menerima warisan seni bela diri dari kuil terakhir ini. Tanpa rasa terkejut atau gembira, Long Ziming yakin ini adalah haknya, di kuil pertempuran Wuji ini, dialah yang paling memenuhi syarat untuk menerima segalanya. Bahkan Fang Lin, di mata Long Ziming, hanyalah seorang yang lemah, ia memiliki kepercayaan diri dan kekuatannya sendiri. Bang! Tiba-tiba, aura yang dahsyat meledak dari tubuh Long Ziming, mengejutkan semua orang di sekitarnya hingga menoleh. Sungguh kehadiran yang mengerikan. Apakah kakak Ziming sudah mendapatkan sesuatu? Kata Long Sunhai dengan ekspresi terkejut. Meski tak yakin, dilihat dari ekspresi Long Ziming, dia tampaknya memang menguasai ilmu bela diri yang sangat hebat, itulah sebabnya aura sekuat itu tanpa sengaja bocor keluar. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Dugu Nian mengerutkan kening dan berkata. Pada saat itu, bahkan Fang Lin harus mengakui bahwa Long Ziming memang menakjubkan, baru saja memasuki kuil terakhir ini, dia sudah mulai menerima warisan seni bela diri, sementara yang lain tidak dapat memahami sedikit pun petunjuk, perbedaannya memang cukup signifikan. Tempat ini bukan aula suci tertinggi, tetapi agak terkait dengannya, dan berisi seni bela diri dari aula suci tertinggi, pikir Fang Lin dalam hati, setelah hampir sepenuhnya memahami situasi melalui resonansi dengan aula suci tertinggi. Seni bela diri dari aula suci tertinggi. Karena aku keturunan aula suci tertinggi, aku tidak bisa membiarkanmu mendapatkannya dengan mudah. Fang Lin menatap Long Ziming, senyum mengembang di bibirnya, lalu ia berkomunikasi dengan aula suci tertinggi sekali lagi. Fang Lin bermaksud memanfaatkan keberadaan aula suci tertinggi untuk menarik jejak seni bela diri yang bertahan di tempat ini. Namun, apakah itu akan berhasil? Fang Lin tidak yakin, tetapi tidak ada metode lain untuk dicoba saat ini. Long Ziming tiba-tiba merasa sosok yang duduk bersila di hadapannya menjadi jauh lebih redup, dan suara yang terus-menerus bergema kini terputus-putus, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Hal ini mempengaruhi penerimaan Long Ziming terhadap warisan seni bela diri. Apa yang terjadi? Long Ziming bertanya-tanya dengan cemas di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain khawatir dalam hati. Berhasil. Fang Lin diam-diam gembira. Setelah kesadarannya berkomunikasi dengan aula suci tertinggi dan memicu sedikit aura-aula, hal itu memang menarik warisan seni bela diri yang tersembunyi. Mungkin karena asal-usul mereka yang sama, sesosok samar segera muncul di dalam aula orang suci tertinggi Fang Lin. Itu dia. Melihat itu, Fang Lin segera mengaktifkan aula suci tertinggi dan langsung menekan sosok yang kabur itu. Sosok itu menyadari ada sesuatu yang salah dan mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Ia hanyalah perwujudan jejak seni bela diri, sementara aula suci tertinggi berisi berbagai seni bela diri dan berbagai aura asal yang sama, sehingga mudah untuk menekannya. Bab 861, Takdir yang Mendalam, selesai. Fang Lin membuka matanya, sedikit kegembiraan dalam tatapannya, karena seni bela diri yang berasal dari aula suci tertinggi telah sepenuhnya ditekan di dalamnya. Pada saat yang sama, mata Long Ziming tiba-tiba terbuka, tatapannya membawa jejak kesuraman, dan ada sedikit tanda kemarahan yang terlihat. Long Ziming, yang selalu menyembunyikan emosinya, menunjukkan tanda-tanda kehilangan ketenangan saat gelombang kemarahan melonjak di hatinya. Aku gagal, pikir Long Ziming dengan marah, seni bela diri yang tampaknya berada dalam genggamannya telah lenyap karena alasan yang tidak diketahui. Hal ini membuat Long Ziming marah, karena seni bela diri misterius yang hampir ia pahami, dan tampaknya ada di ujung jarinya, telah menghilang secara misterius. Pada saat ini, beberapa kenangan terpisah dari seni bela diri misterius itu masih melekat di benak Long Ziming, tetapi itu tidak berguna, intisari yang penting belum diperoleh Long Ziming. Perasaan tidak berada di sini maupun di sana ini sungguh tidak mengenakan, dan Long Ziming merasa ingin berteriak keras untuk melampiaskan rasa frustrasinya yang amat sangat. Kakak Ziming, ada apa? Beberapa anggota keluarga Long, menyadari ekspresi Long Ziming yang gelisah, bertanya dengan hati-hati. Long Ziming mendengus namun tak berkata apa-apa, mengambil napas dalam-dalam, dia sepenuhnya menekan emosinya. Tidak apa-apa, lanjutkan kultivasi kalian, kata Long Ziming kepada mereka, dan dari nadanya, tidak ada jejak emosi yang bisa dideteksi. Namun bagi siapapun yang jeli, jelaslah bahwa Long Ziming sedang menahan amarahnya, karena dia terlalu tenang, tidak wajar.
Meskipun para anggota keluarga Long khawatir dan bingung, mereka tidak berani bertanya lebih jauh, karena takut akan memancing Long Ziming. Di sisi lain, Fang Lin hanya tersenyum tipis, karena hanya dia yang tahu apa yang terjadi. Seni bela diri yang berasal dari aula suci tertinggi dan dimaksudkan untuk Long Ziming simpulkan, telah direnggutnya karena ia memiliki kekuatan aula suci tertinggi. Akibatnya, Long Ziming tentu saja tidak mendapatkan apa-apa. Fakta bahwa ia tidak langsung marah menunjukkan pengendalian diri yang luar biasa. Tentu saja, Long Ziming tidak mungkin tahu apa yang telah terjadi, karena jika dia tahu, dia mungkin akan bertarung sampai mati dengan Fang Lin sekarang juga. Mengapa senyummu begitu licik? Dugu Nian bertanya pada Fang Lin, membuatnya terkejut dengan ucapannya. Fang Lin menepuk dahinya dan berkata, jangan bicara omong kosong, fokuslah pada kultivasimu. Dugu Nian mendengus dan mengusap dahinya, tetapi dia tetap melanjutkan kultivasinya. Fang Lin kemudian menutup matanya dan mulai menyimpulkan seni bela diri misterius yang diperolehnya dari Long Ziming. Ini berasal dari aula suci tertinggi, sumber seni bela diri yang identik dengan yang dimiliki Fang Lin. Sampai saat ini, Fang Lin belum mulai berlatih seni bela diri apapun dari aula suci tertinggi. Namun kini karena dia sudah punya waktu luang dan tidak ada hal lain yang mesti dilakukan, dia memutuskan untuk mulai berlatih bela diri di aula suci tertinggi. Waktu berlalu begitu cepat, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Orang-orang yang seharusnya memperbaiki susunan di kuil pertempuran Wuji telah tiba. Setelah susunannya diperbaiki, mereka yang di luar bersemangat untuk memasuki aula terakhir. Satu persatu mereka mencoba, tetapi jumlah orang yang dapat memasuki barisan itu tetap sangat sedikit. Pada akhirnya, dari sekitar 40 orang di luar, hanya sekitar selusin yang diizinkan masuk, sisanya dilarang masuk. Dengan ini, mereka yang dapat memasuki aula terakhir telah berhasil, dan mereka yang tidak dapat, dengan putus asa kembali ke kuil roh pertempuran dan aula tekanan untuk menempa diri mereka dengan roh pertempuran dan tekanan. Dan mereka yang berhasil memasuki aula terakhir merasa sangat beruntung. Sekalipun mereka tidak mendapatkan apapun di tempat suci terakhir ini, setidaknya bakat mereka telah teruji, dan mereka tidak akan kehilangan muka saat meninggalkan tempat suci tersebut. Adapun apakah seseorang bisa mendapatkan warisan seni bela diri di aula utama ini, itu sepenuhnya merupakan masalah keberuntungan pribadi. Waktu berlalu perlahan, dan di antara mereka yang berada di aula terakhir, beberapa memasuki meditasi, mencapai keadaan mendalam seperti yang dicapai Long Ziming sebelumnya. Fang Lin ada di antara mereka. Dia diam-diam memahami seni bela diri aula suci tertinggi, menuai manfaat yang luar biasa. Namun, dari luar, mustahil untuk mengetahuinya. Ledakan, aura tak kasat mata tiba-tiba menyebar dari dalam tubuh Fang Lin. Meskipun ia berusaha mengendalikannya, ia tak mampu menahannya sepenuhnya. Mereka yang berada di aula yang tidak memperoleh apapun, semuanya menatap Fang Lin dengan tatapan heran dan iri. Long Ziming juga membuka matanya, dan melihat aura yang begitu kuat terpancar dari Fang Lin, ekspresinya tidak terlihat terlalu senang. Ia hampir mendapatkan warisan seni bela diri yang sangat berharga, tetapi tiba-tiba lenyap. Kini, sangat sulit baginya untuk mendapatkan warisan seni bela diri lainnya. Penatua Huang berdiri di luar aula, mengangguk sedikit saat mengamati kondisi orang-orang di dalam. Namun, ia juga bingung dengan situasi Long Ziming. Sebelumnya, Long Ziming jelas mendapatkan warisan seni bela diri, jadi mengapa warisan itu menghilang secara misterius kemudian? Sedangkan sekarang, Fang Lin tampaknya telah memperoleh warisan seni bela diri yang luar biasa, dilihat dari aura kuat yang memancar di sekelilingnya. Meskipun beberapa orang lain yang telah memperoleh warisan juga memiliki aura kuat, tidak ada yang sebanding dengan Fang Lin. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura itu terus-menerus beredar, melayang di sekitar Fang Lin seolah-olah membentuk pusaran, seolah-olah ingin menarik semua hal di sekitarnya ke dalamnya. Fenomena ini bahkan lebih mencengangkan. Fang Lin membuka matanya, dan tiba-tiba, auranya menyatu, mencegahnya menjadi lebih intens. Seni bela diri aula suci tertinggi ini memang hebat. Aku hampir tak bisa mengendalikannya, gumam Fang Lin dalam hati, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia telah memahami salah satu seni bela diri dari dalam aula orang suci tertinggi, bukan yang direbut dari Long Ziming, tetapi yang merupakan bagian hakiki aula orang suci tertinggi. Lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan Fang Lin baru mempelajari satu jenis seni bela diri. Jenis-jenis lain membutuhkan waktu yang cukup lama, dan Fang Lin tidak punya cukup waktu untuk mempelajarinya. Adapun yang lainnya,
Du Gunian dan Mo Yun tampaknya telah memperoleh beberapa kemajuan, masing-masing memancarkan aura yang tidak biasa. Namun, Ling Zongri diliputi rasa muram, setelah duduk di sana selama hampir sebulan tanpa mendapatkan hasil apapun. Melihat orang lain mencapai hasil mereka, Ling Zongri merasa paru-parunya akan meledak karena frustrasi. Melihat Fang Lin memancarkan aura yang begitu kuat, dia menjadi semakin marah, dan pikirannya sepenuhnya dikuasai oleh rasa iri. Kenapa keberuntungannya selalu bagus? Ling Zongri menggertakkan giginya. Ia ingin mengganggu Fang Lin saat ia sedang bermeditasi, tetapi ia tak punya nyali. Jika ia bertindak, tetua Huang di luar pasti akan turun tangan, dan ia akan menghadapi hukuman berat. Bahkan keluarga Ling pun mungkin tak akan mampu melindunginya. Ketika hanya tersisa 5 hari, Long Ziming merasakan sesuatu sekali lagi, dan segel emas diam-diam muncul di dahinya. Long Ziming ini benar-benar memiliki takdir yang dalam dengan keberuntungan. Dalam beberapa hari terakhir, dia menerima warisan seni bela diri lagi, kata Penatua Huang, mengangguk setelah melihat ini. Bab 862, melodi yang menawan seluruh kehadiran Long Ziming melonjak, dan tanda emas di dahinya seperti matahari yang menyala-nyala, memancarkan kecemerlangan yang tak tertahankan untuk dilihat secara langsung. Cahaya keemasan yang terpancar saja sudah cukup untuk memenuhi seseorang dengan rasa keagungan, belum lagi aura kuat yang merasuki seluruh tubuh Long Ziming. Rasanya seperti lautan luas, yang saat ini terkurung, tetapi begitu dilepaskan, ia akan membentuk gelombang pasang yang dahsyat. Melihat bahwa Long Ziming, dalam beberapa hari terakhir, telah menerima warisan seni bela diri lainnya, mereka yang hadir yang tidak memperoleh apapun mengungkapkan rasa iri yang mendalam. Ini takdir. Sendirian, di Istana Suci terakhir ini, Long Ziming menerima warisan seni bela diri 2 kali. Meskipun tampaknya terjadi kecelakaan pada saat pertama, tak seorang pun menyangka bahwa di hari-hari terakhir ini, kekayaan Long Ziming akan meroket, memperoleh warisan seni bela diri kedua. Sebagai perbandingan, mereka yang tidak mendapatkan apa-apa tampak agak menyedihkan. Mereka telah duduk bermalas-malasan di Istana Suci terakhir ini selama sebulan dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa, sungguh memalukan. Fang Lin, menatap Long Ziming, tidak menunjukkan banyak rasa iri, tetapi tidak dapat menahan perasaan bahwa pria ini memang memiliki keberuntungan yang tak tertandingi oleh orang biasa. Tidak tahu seberapa kuat warisan seni bela diri kedua ini, dibandingkan dengan seni bela diri aula suci tertinggi milikku, pikir Fang Lin dalam hati. Beberapa hari terakhir berlalu dalam sekejap mata, dan pada hari terakhir, Long Ziming akhirnya terbangun dari kondisi yang mendalam itu. Begitu Long Ziming membuka matanya, cahaya keemasan memancar dari dalam, seakan-akan 2 matahari muncul dalam matanya, cahayanya menyilaukan. Para anggota keluarga Long memperhatikan Long Ziming dengan penuh semangat, karena, dari sudut pandang manapun, dia pasti telah memperoleh banyak hal, jika tidak, dia tidak akan memiliki penampilan yang bersemangat seperti itu. Long Ziming tidak melihat yang lain, tetapi pandangan pertamanya tertuju pada Fang Lin, yang juga membalas tatapannya. Saat mata mereka bertemu, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang berbenturan di antara mereka. Senyum tipis tersungging di bibir Fang Lin. Menghadapi kekuatan menindas mata emas Long Ziming, ia tampak acuh tak acuh, seolah-olah ia sama sekali tidak merasakan kekuatan mata emas itu. Tak lama kemudian, Long Ziming menarik pandangannya, ekspresinya tenang dan damai, membawa secercah kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Keterampilan murid. Seandainya mata rohku tidak mendekati mata surgawi, aku mungkin memang telah menunjukkan kelemahan di bawah tatapan kemasannya. Fang Lin mempertahankan sikap tenang di luar, tetapi merasakan gravitasi di dalam. Dalam tatapan singkat itu, Fang Lin menyadari bahwa dalam beberapa hari terakhir, Long Ziming telah memperoleh keterampilan pupil yang sangat hebat. Cahaya keemasan yang terpancar dari mata itu memiliki kekuatan untuk memikat jiwa. Kalau saja mata roh Fang Lin tidak tinggi, hampir mencapai mata surgawi, dia pasti sudah tertekan dalam pertukaran pandangan itu. Fang Lin tercengang, dan dalam hatinya, Long Ziming juga sama terkejutnya. Baru saja, ia telah mengaktifkan kekuatan pupil skill itu, meskipun belum sepenuhnya, hanya sebagai probe. Namun, Fang Lin sama sekali tidak terpengaruh oleh pupil skill-nya, dan itu cukup mengesankan. Mata surgawi yang hampir terbentuk sempurna memang pantas dihormati, Long Ziming mengakui pada dirinya sendiri, memberikan Fang Lin penilaian tinggi. Saat itu, aura yang tidak biasa juga mulai terpancar dari Du Gunian. Semua orang terkejut dan melihat ke arah Du Gunian.
Bahkan Fang Lin dan Long Ziming merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangan terkejut dan ingin tahu mereka kepada Du Gunian. Sebuah nada dari sitar tiba-tiba bergema, seakan-akan menembus gendang telinga setiap orang, menyerang langsung ke jantung. Suara sitar ini, seseorang memegangi dadanya, wajahnya pucat pasi, napasnya cepat, merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah jantungnya akan melompat keluar. Bahkan mereka yang masih tenggelam dalam keadaan mendalam pun terpengaruh, aura mereka menjadi agak tidak stabil. Fang Lin juga merasakan aspek mengerikan dari musik itu, bahkan ia merasa dadanya sesak dan darahnya mengalir deras menuju jantungnya. Suara sitar yang begitu mendominasi. Fang Lin tetap tenang di dalam hatinya, dengan cepat menekan darah yang mengalir deras di dalam tubuhnya, yang membuatnya merasa agak lebih baik. Long Ziming juga menatap Du Gunian dengan ekspresi muram. Bahkan sebagai seorang pemuda perkasa seperti dirinya, ia tak mampu sepenuhnya menahan kekuatan musik sitar. Saat nada pertama memudar, nada kedua yang lebih aneh menyusul. Jika nada pertama bersifat mendominasi, seperti palu berat yang menghantam jantung seorang seniman bela diri. Nada kedua bagaikan angin dingin yang menusuk, membuat siapapun yang hadir merasa seolah-olah berada di daratan es yang ekstrim, dengan darah yang hampir membeku di pembuluh darah mereka. Semua orang segera mengalirkan darah mereka dan melindungi diri dengan kekuatan batin, yang menangkal efek musik tersebut. Namun, hal itu justru membuat banyak orang di lokasi kejadian berkeringat dingin. Musik sitar macam apa ini? Kenapa seseram ini? Tanya seseorang dengan ekspresi terkejut. Tak seorang pun dapat menjawab, dua nada dari Du Gunian lebih aneh dari nada sebelumnya, cukup untuk membunuh orang biasa dengan suaranya. Sebelum kerumunan bisa pulih, nada ketiga yang bahkan lebih menakutkan tiba-tiba terdengar. Seolah-olah suara mematikan itu datang dari kedalaman api penyucian tak berujung, dan begitu musik berbunyi, seseorang berteriak, menyemburkan darah, jatuh ke belakang, dan kehilangan kesadaran. Segera setelah itu, orang lain jatuh dalam kegilaan, mencakar tubuhnya sendiri dengan rasa sakit yang amat sangat. Tidak bagus. Penatua Huang, melihat ini, segera mengeluarkan tokennya, memasuki aula, dan membawa orang yang sedang dalam kegilaan itu keluar. Yang lainnya, seolah-olah menghadapi sesuatu yang berbisa, menggunakan berbagai cara untuk mengisolasi diri dari musik yang menakutkan itu, tetapi meski begitu, nada-nadanya seakan menembus tulang-tulang mereka, bergema di telinga mereka. Wajah Fang Lin menunjukkan keterkejutan. Warisan seni bela diri iblis macam apa yang diterima Du Gunian sehingga ketiga catatan ini menjadi lebih aneh daripada yang sebelumnya. Akan tetapi, nada ketiga tidak bertahan lama, hanya beberapa tarikan napas sebelum menghilang tiba-tiba. Untungnya, musik itu segera berhenti, jika tidak, Tetua Huang harus menggunakan cara yang keras untuk membangunkan Du Gunian. Jika musiknya terus berlanjut, aula terakhir ini akan berubah menjadi lapangan Asura, yang benar-benar tak tertahankan untuk ditinggali. Du Gunian perlahan-lahan mulai sadar kembali, wajahnya masih menampakkan kebingungan, tampaknya tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Kenapa kalian semua menatapku? Apa ada sesuatu di wajahku? Melihat semua orang menatapnya dengan ekspresi seolah-olah mereka telah melihat hantu, Du Gunian merasa bingung, alisnya yang halus sedikit berkerut. Ia menyentuh wajahnya, sepertinya tidak ada yang aneh. Fang Lin melangkah maju, hendak berbicara, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Memang, ada perubahan pada Du Gunian, matanya berubah sedikit lebih gelap, dan bibirnya sedikit membiru. Perubahannya tidak kentara, tetapi Fang Lin sangat mengenal Du Gunian, dan dia menyadari perbedaannya sekilas. Bab 863, akhir dari aula pertempuran. Meskipun perubahannya sangat halus, Fang Lin tetap memperhatikannya dengan saksama. Ini mungkin ada hubungannya dengan warisan seni bela diri yang diperoleh Du Gunian di kuil terakhir ini dan bahkan lebih berkaitan dengan 3 lagu aneh sebelumnya. Apakah kamu merasakan perubahan pada dirimu? Fang Lin bertanya pada Du Gunian, tampak sangat khawatir. Du Gunian menggelengkan kepalanya, tidak ada perubahan, tapi aku mempelajari teknik bela diri yang sangat hebat. Fang Lin tersenyum kecut, kita semua tahu, tadi tubuhmu entah kenapa beresonansi dengan suara sitar, hampir membunuh kita semua. Tentu saja ini berlebihan, tetapi juga merupakan kekaguman atas kekuatan ketiga lagu aneh tadi. Du Gunian baru menyadari bahwa banyak orang tengah menatapnya dengan mata penuh ketakutan dan kewaspadaan. Sekarang kau tahu betapa hebatnya aku, kan? Du Gunian berkata dengan bangga, meskipun dia agak bingung dengan situasi tersebut. Fang Lin mengangguk tak berdaya, lalu merendahkan suaranya,
setelah kita meninggalkan tempat ini, kau bisa menceritakannya secara detail kepadaku. Melihat ekspresi serius Fang Lin, Du Gunian juga bersenandung tanda setuju dan berhenti bercanda. Waktu terus berdetak, dan tak lama kemudian yang lain perlahan terbangun, masing-masing dengan pencapaiannya, kegembiraan tergambar jelas di wajah mereka. Waktunya telah tiba, ikuti aku dan tinggalkan tempat ini, kata Penatua Huang kepada orang banyak. Mendengar ini, mereka yang tidak memperoleh apapun dari awal hingga akhir menunjukkan ekspresi frustrasi dan malu. Mereka memang tidak mendapatkan apa-apa, karena telah membuang-buang waktu sebulan penuh di kuil terakhir ini dengan percuma, itu adalah situasi yang menyedihkan. Bagian yang paling fatal adalah mereka bahkan tidak bisa berpura-pura telah mendapatkan sesuatu. Karena setelah kuil terakhir ini, mereka yang telah menerima warisan seni bela diri akan memasuki kondisi yang tak terlukiskan dan memancarkan aura yang luar biasa. Siapapun yang berakal sehat dapat langsung tahu apakah seseorang benar-benar telah memperoleh sesuatu atau hanya berpura-pura. Di antara segelintir orang yang tidak mendapatkan apapun adalah Ling Zhongri. Saat kerumunan meninggalkan kuil terakhir, wajahnya tampak sangat buruk rupa, seolah-olah ia telah menelan tikus mati. Fang Lin sengaja berjalan ke sampingnya, bersikap akrab, dan menepuk pundaknya. Ling Zhongri menggertakkan giginya karena marah, wajahnya menjadi gelap saat dia menepis tangan Fang Lin. Jangan terlalu sedih. Hidup ini penuh pasang surut, rugi dan untung. Kamu harus tetap tenang, kata Fang Lin sambil tersenyum nakal. Ling Zhongri benar-benar ingin meninjunya tiba-tiba, menghancurkan wajah Fang Lin dan menghancurkan mata serta hidungnya. Namun, Ling Zhongri lebih merasakan kewaspadaan daripada kemarahan karena Fang Lin tidak sama seperti sebelumnya. Saat Fang Lin pertama kali datang ke kuil pertempuran Wuji, ia telah memperlihatkan kekuatan yang luar biasa, dan bahkan saat itu, Ling Zhongri tahu bahwa ia mungkin bukan tandingan Fang Lin. Sekarang, Fang Lin telah tumbuh lebih kuat dan tampak mampu melawan Long Ziming. Bagaimana dengan Ling Zhongri? Meskipun ia juga telah meningkat, dibandingkan dengan Fang Lin, ia masih jauh tertinggal dan tak tertandingi. Jika mereka bertarung sekarang, Ling Zhongri tidak ragu bahwa Fang Lin akan menghajarnya sampai babak belur. Jangan terlalu sombong. Keluarga Lingku punya beberapa jagoan yang bahkan tak terbayangkan. Mereka sudah memasuki babak selanjutnya dari adu bakat 9 negara. Kalau kau bertemu mereka, kau pasti akan kalah, kata Ling Zhongri, berusaha untuk tidak terlihat lemah. Fang Lin dengan santai mengucapkan, "Oh," dengan sikap tidak peduli. Sebenarnya dia tidak terlalu peduli, apalagi sampai bertemu dengan orang dari keluarga Ling lagi di pertarungan bakat 9 negara. Bahkan jika dia bertemu mereka, kekuatan Fang Lin telah meningkat pesat, dan dia bisa melawan siapapun kecuali mereka yang berada di level tulang roh tanpa rasa khawatir. Bagi yang lain, karakter seperti Ling Zhongri mungkin memiliki bakat yang luar biasa, tetapi di mata Fang Lin, dia sama sekali tidak sebanding dan tidak layak menjadi lawannya. Pada saat ini, hanya mereka yang setingkat Long Ziming, atau bahkan lebih kuat, yang layak dianggap lawan oleh Fang Lin. Dan tidak ada kekurangan orang-orang seperti itu di 3 negara atas. Mo Yun, hasil kerjamu cukup bagus, iya. Fang Lin menatap Mo Yun yang selalu berwajah gembira. Mo Yun mengangguk, wajahnya tak mampu menyembunyikan kegembiraannya, dan berkata, semuanya berjalan lancar. Aku mempelajari seni bela diri kuno, tapi aku belum sepenuhnya menguasainya. Suara Mo Yun tidak pelan, dan semua orang yang hadir dapat mendengarnya. Ling Zhongri dan beberapa orang lainnya semakin memasang ekspresi jelek, berharap mereka dapat menutup telinga mereka. Kembali di aula tekanan, mereka yang tidak berhasil masuk ke aula terakhir berkumpul di sini, baik untuk menjalani pelatihan tekanan atau mencoba kuil roh pertempuran. Karena mereka tidak dapat memasuki aula terakhir untuk memperoleh warisan seni bela diri, mereka terus mengasah diri di sini, memperkuat kekuatan mereka. Meski tidak sebermanfaat aula terakhir, setidaknya mereka bisa mendapatkan sesuatu. Melihat semua orang kembali, semua orang ini menunjukkan rasa iri. Tentu saja, mereka juga memperhatikan bahwa di antara sekitar selusin orang yang memasuki aula, 6 atau 7 orang memiliki ekspresi muram. Siapapun dapat menebak dengan tumit mereka bahwa mereka pasti tidak memperoleh apapun di aula terakhir, dan beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan seringai Schadenfreude. Jika mereka tidak bisa memilikinya, orang lain juga tidak bisa, dan ini membuat mereka merasa jauh lebih baik. Hari ini, kultivasi kalian di kuil pertempuran Wuji pada dasarnya sudah berakhir, kata Penatua Huang, sambil menatap kerumunan. Ekspresi mereka yang hadir beragam, ada yang menunjukkan kepuasan,
merasa bahwa perjalanan ke kuil pertempuran Wuji sangat berharga. Beberapa orang mengungkapkan sedikit penyesalan, mungkin merasa bahwa hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Tentu saja, sebagian besar merasa puas, dibandingkan sebelum tiba di kuil pertempuran Wuji, kekuatan mereka memang telah meningkat pesat. Kalian semua adalah talenta dari aliansi Pil dan telah memasuki tahap selanjutnya dari pertarungan talenta 9 negara. Dengan ini saya mendoakan kalian semua, untuk meraih peringkat yang lebih baik, kata Penatua Huang, wajahnya menunjukkan sedikit senyum. Kerumunan orang segera menjadi khidmat dan memberi hormat kepada Tetua Huang sambil mengepal tangan. Selanjutnya, sebelum kalian pergi, kalian boleh berlatih tanding satu sama lain untuk menguji hasil yang kalian peroleh hari ini. Tentu saja, berhentilah di titik yang tepat, kata Penatua Huang, lalu melirik Long Ziming dan Fang Lin, tampak sangat menantikan pertarungan mereka. Yang lain juga berharap keduanya akan bertanding, karena merekalah yang terkuat di antara mereka, dan memang pernah ada beberapa konflik di antara mereka sebelumnya. Saat itu, mereka hampir berkelahi, tetapi pada akhirnya, Fang Lin menerima pukulan dari Long Ziming dan keduanya berhasil menahan diri tanpa perlawanan yang berarti. Sekarang kekuatan mereka berdua telah meningkat pesat, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka bertarung saat ini. Tentu saja, hampir semua orang lebih optimis terhadap Long Ziming, terlepas dari kecerdasan Fang Lin. Long Ziming, dalam segala hal, jauh lebih kuat daripada Fang Lin. PS, lihat ke sini, saya tidak akan pulang selama 2 hari ke depan karena ada urusan penting. Ini bukan untuk bersantai, tapi sesuatu yang tidak bisa dihindari, jadi hanya akan ada 3 bab hari ini. 2 bab yang masih terutang akan saya lunasi dalam 2 hari ke depan. Tidak akan ada pembaruan yang terlewat, dan saya harap Anda mengerti. Saya perlu menjelaskan ini secara spesifik. Bab 864, Taruhan Lain, Spar, katamu. Aku cukup tertarik, kata Long Ziming, tatapannya beralih ke Fang Lin. Sebelum Fang Lin sempat menjawab, Du Gunian sudah melangkah di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia sudah bilang dia suka perempuan, berhentilah merayunya. Semua orang terkejut, dan Long Ziming tampak malu, wajahnya menunjukkan ekspresi geli. Mulut Fang Lin berkedut, berharap ia bisa membanting Du Gunian langsung ke tanah. Bagaimana mungkin ia mempermalukannya seperti ini? Apa gadis itu kurang otak? Jika kau ingin bertanding, aku akan melawanmu dan menunjukkan betapa hebatnya aku, Du Gunian menyatakan dengan bangga, tampaknya tidak menyadari tawa tertahan di antara penonton. Long Ziming mendengus. Kau bukan tandinganku. Mendengar hal itu, harga diri Du Gunian terluka, dan dengan lambaian tangannya, sebuah sitar muncul di hadapannya. Berani meremehkanku. Percaya atau tidak, aku akan mempermainkanmu sampai mati, kata Du Gunian sambil memelototi Long Ziming. Memainkan Long Ziming sampai mati. Sungguh berani. Meskipun Du Gunian telah memperoleh warisan seni bela diri misterius di kuil terakhir itu, menghasilkan musik sitar yang memikat dan menyeramkan, orang seperti apa Long Ziming. Sekalipun kekuatan Du Gunian telah melonjak, ia bukanlah tandingannya, pada tingkat yang sama sekali berbeda. Ada apa? Takut? Kalau takut, bilang saja. Aku tidak akan menertawakanmu, ejek Du Gunian, dengan cara yang agak payah memprovokasi sehingga membuat penonton terdiam. Kalau Long Ziming terpengaruh oleh taktik seperti itu, dia tidak akan menjadi jenius bela diri muda terbaik di keluarga Long. Wajah Long Ziming tidak berekspresi, alisnya sedikit berkerut, memperlihatkan sedikit ketidaksabaran. Fang Lin, kau pernah menerima pukulanku sebelumnya, dan aku mengakui kekuatanmu. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk menantangku, kata Long Ziming kepada Fang Lin, mengabaikan Du Gunian begitu saja. Fang Lin mengerucutkan bibirnya. Aku tidak tertarik. Mendengar ini, mata Long Ziming menyipit, respons tersebut tampaknya membuatnya terkejut. Fang Lin, mungkinkah kau takut pada saudara Long dan tidak berani melawannya? Ling Zongri mengaduk panci dari samping. Fang Lin langsung menatap Ling Zongri dengan jijik, lalu mengejek, kalau kamu memang cakap dan suka berkomentar omong kosong, kenapa kamu tidak ikut saja denganku? Tentu saja, Ling Zongri tidak akan menghadapi Fang Lin dalam pertarungan, bahkan sampai menghindarinya. Namun, ia mencibir, Fang Lin, bukan aku yang ingin bertarung denganmu. Kakak Long yang ingin. Sebagai seorang seniman bela diri, kau menghindari pertarungan, tidak punya keberanian untuk bertarung. Aku khawatir itu akan membuatmu terlihat seperti pengecut. Memang, sebagai seniman bela diri, bagaimana mungkin Anda takut menghadapi tantangan?
Menurutku Fang Lin pasti takut. Bagaimana mungkin dia tidak ada? Dia sama sekali tidak dekat dengan Long Ziming. Di antara kerumunan, beberapa suara mengejek muncul, tampaknya senang mengejek Fang Lin, suara mereka sulit dipahami dan dikenali. Penatua Huang mendengus dalam-dalam, kewibawaannya meresap ke udara, dan suara-suara itu dengan cepat menghilang. Dugu Nian melotot tajam ke arah Ling Zongri dan mengumpat tanpa henti, "Dasar sampah, apa kau cuma bisa ngomong sembarangan? Kalau kau punya nyali, lawan aku dan lihat apa aku tidak akan menghajarmu sampai babak belur." Sebelum kata-katanya terucap, sitar di hadapan Dugu Nian bertindak sendiri, dengan salah satu senarnya berubah menjadi nada seperti bilah pisau, yang langsung mengarah ke Ling Zongri. Wajah Ling Zongri berubah jelek saat dia mencoba membalas, tetapi nada sitar itu sangat tajam, dan pertahanannya yang tergesa-gesa gagal menghalanginya sepenuhnya. Ling Zongri terhuyung mundur, darah segar menetes dari sudut mulutnya, wajahnya menunjukkan tanda-tanda terkejut. Sombong sekali, geram Tetua Huang, bukan karena marah, melainkan sebagai peringatan bagi Dugu Nian agar tidak bertindak gegabah lagi. Dugu Nian mendengus jijik pada Ling Zongri, "Kau benar-benar terlalu lemah. Aku bahkan belum bergerak, dan kau sudah muntah darah." Ekspresi wajah Ling Zongri sungguh tidak sedap dipandang, dipenuhi amarah, ia berharap dapat maju dan melawan Dugu Nian sampai mati. Long Ziming juga menatap Ling Zongri dengan rasa tidak suka, sosok seperti dia dapat dengan mudah melihat provokasi dalam kata-kata Ling Zongri. Siapapun yang dipilih Long Ziming untuk berduel bukanlah sesuatu yang bisa dipengaruhi atau dipaksakan oleh orang lain, dan tindakan Ling Zongri telah sangat membuatnya jengkel. "Kau terlalu banyak bicara," kata Long Ziming kepada Ling Zongri dengan acuh tak acuh. Meskipun nadanya tenang, makna tersiratnya jelas. Ling Zongri merasakan getaran di hatinya dan buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani melakukan kontak mata dengan Long Ziming. Dia berani melawan Fang Lin, tetapi sama sekali tidak berani melawan Long Ziming, karena mereka tidak setara. Jika Long Ziming ingin melawannya, Ling Zongri tidak akan butuh banyak usaha. Terlebih lagi, dengan keluarga Long Alkimia Tao yang terkuat di belakangnya, yang fondasinya sangat dalam, keluarga Ling Zongri, meskipun juga merupakan keluarga bangsawan Alkimia Tao dan saat ini berkembang pesat, masih kalah dibandingkan dengan keluarga Long. Terlebih lagi, hubungan keluarga Ling dengan keluarga Long saat ini cukup baik, dan mereka perlu menjilat mereka. Jika Ling Zongri membuat Long Ziming marah, ia mungkin akan memengaruhi rencana pengembangan keluarga Ling. Long Ziming menarik pandangannya, dia benar-benar tidak ingin membuang banyak kata pada orang seperti Ling Zongri. Namun, Dugu Nian telah mengejutkan Long Ziming, hanya satu nada sitar saja telah melukai Ling Zongri, seorang seniman bela diri Venaroh. Kemampuan seperti itu bukanlah hal yang mudah. "Apa yang kau lihat? Apa kau ingin merasakan kemampuanku juga?" tanya Dugu Nian dengan wajah bangga, tampak bersemangat dan sangat ingin menunjukkan kekuatannya kepada Long Ziming. Ekspresi Long Ziming tetap acuh tak acuh, "Nada sitarmu tidak akan bisa menyakitiku untuk saat ini." Dugu Nian, setelah mendengar ini, agak tidak senang, dan saat dia hendak berbicara, Fang Lin menariknya ke samping. "Karena banyak sekali yang ingin melihatku berduel denganmu, aku tak bisa mengecewakan mereka. Tapi, karena ini pertandingan sparring, kita harus berhenti di saat yang tepat, seperti sebelumnya. Bagaimana kalau, sumpah satu pukulan?" usul Fang Lin. Banyak orang terkejut, tidak menyangka Fang Lin benar-benar menerima tantangan itu. "Baiklah, satu pukulan saja. Tapi kali ini, masing-masing dari kita akan melancarkan satu pukulan, dan hasilnya akan sepenuhnya bergantung pada kekuatan kita sendiri," jawab Long Ziming tanpa ragu, matanya menunjukkan kilatan antisipasi. Bibir Fang Lin melengkung membentuk senyum tipis, meskipun wajahnya tetap agak malu. "Kalau begitu, karena ini adalah sumpah satu pukulan, mari kita tambahkan taruhan ke dalamnya." Long Ziming terkejut, seperti halnya semua orang yang hadir, dan kemudian mereka menatap Fang Lin dengan ekspresi aneh, mata mereka sangat rumit. Fang Lin menyentuh hidungnya, tetapi tidak merasa malu sedikit pun saat berkata, "Terakhir kali, kau kehilangan tombak naga laut misterius dariku. Karena kita akan bertanding, sebaiknya kau pasang satu harta lagi sebagai taruhannya. Jika kau menang, kau boleh memberikan hartanya kepadaku, tetapi jika aku kalah, aku akan mengembalikan tombak naga laut misterius itu kepadamu." Bab 865, Cincin Biru Safir. Semua orang memutar mata mereka, tidak bisa berkata-kata. Fang Lin ini benar-benar aneh, perhitungannya sangat cerdik.
Mengambil tombak naga laut misterius yang didapatnya dari Long Ziming untuk digunakan sebagai taruhan judi, dengan harapan memenangkan lebih banyak harta dari Long Ziming yang pada dasarnya merupakan uang gratis. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih tak tahu malu? Semua anggota keluarga Long geram. Fakta bahwa Fang Lin sebelumnya telah memperoleh tombak naga laut misterius telah membuat mereka sangat tidak puas, dan mereka pun menahan amarah mereka. Sekarang Fang Lin bahkan berani menggunakan tombak naga laut misterius sebagai taruhan. Apa maksudnya ini? Menggunakan harta keluarga panjang untuk mempertaruhkan harta keluarga panjang lainnya. Bagaimana seseorang bisa begitu tidak tahu malu? Fang Lin, apa kau benar-benar tidak punya harta karun sendiri? Haruskah kau menggunakan sesuatu dari keluarga Longku sebagai taruhanmu? Long Sunhai adalah orang pertama yang kehilangan kesabaran, berbicara dengan nada sangat tidak puas. Fang Lin sama sekali tidak menunjukkan rasa malu, merentangkan tangannya lebar-lebar. Aku miskin, keluarga panjangmu kaya dan memiliki banyak harta karun ajaib. Aku begitu miskin sampai-sampai tidak bisa mengeluarkan apapun yang layak, bagaimana mungkin aku berjudi kalau tidak? Aku hanya bisa menggunakan tombak naga laut misterius ini sekarang. Sejujurnya, aku sangat enggan berpisah dengan tombak naga laut misterius ini. Jika aku tidak begitu miskin, aku tidak akan mengeluarkannya dan membiarkan keluarga panjang memanfaatkannya. Pah! Semua orang bereaksi sama dalam hati. Kalau bukan karena khawatir akan citra mereka, mereka pasti ingin sekali meludahi wajah Fang Lin. Kulit orang ini benar-benar terlalu tebal. Bagaimana mungkin dia mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu dengan begitu berani? Fang Lin, setidaknya, punya reputasi. Semua orang tahu bahwa dia memiliki beberapa harta karun yang berharga, dan bahwa dia telah pamer dengan cemerlang saat membuat keributan di kota Suan. Sekarang dia di sini, menangisi kemiskinan, yang sungguh keterlaluan. Haha, kalau begitu sudah beres. Aku akan mengambil kembali tombak naga laut misterius, kata Long Ziming. Meskipun janji pukulannya belum terucap, ia sudah tampak yakin akan menang, membuat pernyataan yang begitu berani. Fang Lin menatap Long Ziming dan berkata, kamu belum mengambil taruhanmu. Long Ziming, tanpa berkata apa-apa, menepuk-nepuk tas 9 istananya dengan lembut, dan sebuah cincin biru harta karun muncul, dibuat dengan sangat halus dan berkilau. Cincin itu tampak sangat indah dipandang. Melihat cincin biru harta karun itu, anggota keluarga Long tampak terkejut. Beberapa ingin berbicara untuk menghentikannya, tetapi setelah melihat ekspresi Long Ziming, mereka semua terdiam dan tidak berkata apa-apa lagi. Apakah cincin itu berharga? Fang Lin menatap cincin biru harta karun di tangan Long Ziming dan bertanya dengan bingung. Wajah Long Ziming berkedut sedikit, dan orang-orang keluarga Long terdiam. Berharga, nilai cincin ini sungguh tak ternilai dengan kekayaan duniawi. Oke. Itu harta karun sejati, harta yang tak bisa didapatkan bahkan dengan segunung emas sekalipun. Benda ini diperoleh oleh leluhur keluarga panjang saya dan diberikan kepada saya sebagai perlindungan. Di dalam cincin ini, terdapat 3 kekuatan peninggalan seorang ahli kuno, yang dapat diaktifkan 3 kali untuk membunuh tulang roh. Long Ziming menjelaskan singkat, membuat banyak penonton berseru kagum, ekspresi mereka berubah drastis. Bahkan orang sekuat tetua Huang pun berubah ekspresinya. Meskipun cincin itu belum melepaskan kekuatan apapun, tetap saja membuat tetua Huang tanpa sadar menunjukkan ekspresi ketakutan. Mampu membunuh tulang roh berarti bahkan seseorang seperti Penatua Huang dapat dibunuh oleh cincin biru harta karun ini. Semua orang terkesiap, terkejut dengan implikasinya. Jika memang seperti yang dikatakan Long Ziming, cincin biru harta karun ini memang senjata yang tangguh. Meskipun hanya dapat digunakan 3 kali, memiliki benda seperti itu seperti memiliki jimat pelindung tambahan. Banyak orang menunjukkan tatapan iri, tetapi mereka hanya berani meliriknya sedikit lebih lama. Harta Long Ziming, bahkan jika mereka memiliki nyali 8 orang, mereka tidak akan berani merampoknya, hanya diam-diam menyimpan harapan sia-sia di hati mereka. Mata Fang Lin berbinar saat dia menatap cincin safir biru itu, dan dia bahkan menjilat bibirnya seperti tidak biasa. Lumayan, harta karun ini lumayan bagus. Aku sangat menyukainya, kata Fang Lin sambil tersenyum lebar, wajahnya semerah bunga. Aku juga suka. Kalau kamu menang, maukah kamu memberikannya padaku? Seladugu Nian menggoda. Tidak, aku ingin menyimpannya untukku sendiri, jawab Fang Lin tanpa meliriknya sedikitpun. Dugu Nian mendengus kesal, hampir menendang Fang Lin karena kesalnya. Sebagai perbandingan, tombak naga laut misterius milik Fang Lin,
meskipun juga merupakan artefak luar biasa yang dibuat dari tulang belakang naga banjir, memiliki kekuatan naga banjir, dapat dianggap sebagai senjata tajam. Namun cincin safir biru itu jauh lebih kuat daripadanya, lagi pula, cincin itu dapat memusnahkan tulang roh, sedangkan tombak naga laut misterius hanyalah sebuah senjata, tidak memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dalam hal taruhan, cincin safir biru jelas lebih berharga, tetapi Long Ziming langsung menyetujui taruhan itu, tidak memberi ruang bagi orang lain untuk keberatan. Terlebih lagi, secara teknis, Fang Lin telah memperoleh tombak naga laut misterius dari Long Ziming. Kali ini, pertaruhannya bahkan lebih menarik perhatian dibanding sebelumnya, karena syarat duel terakhir adalah Long Ziming harus menyerang, dan Fang Lin hanya perlu menahan pukulannya. Namun kali ini, keduanya saling melemparkan pukulan, dan terlibat dalam pertarungan sesungguhnya. Sekalipun hanya satu pukulan, itu sudah cukup untuk memicu tabrakan dahsyat, dan pemenangnya dapat ditentukan dalam satu serangan itu. Karena kalian berdua sudah memutuskan, aku akan menjadi saksi untuk kalian. Setelah satu pukulan, terlepas dari menang atau kalah, tak akan ada penyesalan, tegas Tetua Huang. Fang Lin dan Long Ziming mengangguk, lalu menyerahkan tombak naga laut misterius dan cincin safir biru kepada Tetua Huang untuk disimpan dengan aman. Kerumunan itu bubar, memberi ruang bagi Fang Lin dan Long Ziming, antisipasi tampak jelas di wajah setiap orang. Tentu saja, seperti sebelumnya, hanya sedikit yang memihak Fang Lin, sebagian besar percaya bahwa Long Ziming akan menang. Bahkan Tetua Huang sendiri memegang keyakinan ini, tidak menganggap Fang Lin punya sedikit pun peluang untuk menang. Satu-satunya yang percaya pada Fang Lin adalah Du Guonian, di matanya, meskipun Long Ziming sangat kuat, menindas, dan membuat orang merasa terkekang, Fang Lin yang dikenalnya tidak pernah melakukan apapun jika tidak yakin akan berhasil. Jika dia berani bertaruh seperti itu berarti dia yakin. Mereka yang memandang Fang Lin dengan permusuhan tidak menginginkan apapun selain dia kalah, ingin menyaksikan pemandangan menyedihkan saat dia dikalahkan oleh pukulan Long Ziming. Pukulan ini, akan kuserahkan sekuat tenaga, tanpa ragu. Jika kau tak bisa menangkapnya, aku akan berhenti tepat waktu, ujar Long Ziming acuh tak acuh. Fang Lin menjawab dengan senyum tipis, pukulanku hanya akan menahan setengah kekuatanku. Jika kau tidak bisa menahannya, aku juga akan berhenti, agar tidak melukaimu. Aku tidak ingin keluarga Long mencari masalah denganku. Mendengar kata-kata ini, anggota keluarga Long langsung merasa kesal. Apa maksudnya? Apakah maksudnya keluarga Long menindas orang lain dengan kekuatan mereka? Atau apakah dia meremehkan anak ajaib bela diri terbaik keluarga mereka, Long Ziming? PS, pembaruan ketiga, saya akan menebus pembaruan yang terlewat dalam 2 hari ke depan. Semoga tidak ada yang bertanya kenapa saya hanya memperbarui 3 bab. Saya sudah 2 hari jauh dari rumah, hampir tidak menulis, tapi tidak akan ada kekurangan. Bab 866, konfrontasi terakhir, bagus sekali. Long Ziming memperlihatkan senyum tipis dan tidak marah dengan kata-kata Fang Lin, sebaliknya, dia bahkan lebih menantikan kekuatan Fang Lin. Keduanya berdiri berhadapan, hanya terpisah beberapa langkah. Kerumunan di sekitar menahan napas dan bahkan tak berani berkedip, takut kedipan mata tunggal akan membuat mereka melewatkan percakapan intens itu. Du Guonian menatap Fang Lin, tampak dia sangat percaya padanya, tetapi telapak tangannya basah oleh keringat, khawatir pada Fang Lin. Dia tidak boleh kalah. Dia tidak boleh kalah. Du Guonian bergumam dalam hati, matanya tak berkedip menatap 2 orang di tengah lapangan. Keduanya saling menatap tajam, mata Fang Lin tampak sangat tenang. Namun, di balik ketenangan itu, seolah tersembunyi ketajaman yang menusuk tulang. Kebanggaan terlihat jelas di mata Long Ziming, dengan kilatan cahaya keemasan yang samar-samar mengalir jauh di dalamnya, seolah-olah ada kekuatan yang mengerikan tersembunyi dalam tatapan Long Ziming. Suasana semakin muram akibat konfrontasi keduanya. Orang-orang yang telah mundur jauh dapat merasakan aura luar biasa yang tanpa sadar membangkitkan rasa takjub dalam diri mereka. Mereka belum mulai berkelahi, dan mereka sudah berbenturan. Pikir seseorang dalam hati, tak berani bersuara. Jelas bagi pengamat yang jeli bahwa meskipun keduanya belum bergerak, mereka telah memulai pertempuran aura. Aura siapapun yang lebih kuat akan diuntungkan saat pertarungan dimulai. Banyak orang terkejut, aura Fang Lin tidak kalah jauh dari Long Ziming. Meskipun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, ia masih bisa melawannya tanpa terkekang. Diketahui bahwa ada perbedaan yang sangat jelas dalam tingkat kemampuan mereka, suatu kesenjangan yang tidak mudah dijembatani. Secara umum,
Dengan celah seperti itu, tidak akan mudah bagi Fang Lin untuk mencegah didominasi oleh aura Long Ziming, menunjukkan bahwa kekuatan Fang Lin sendiri juga sangat tangguh. Long Ziming, stabil seperti gunung, memancarkan kehadiran yang menakjubkan, terus-menerus membombardir Fang Lin. Sebaliknya, Fang Lin berdiri bagaikan pilar raksasa yang menyeimbangkan lautan, meskipun lautan itu perkasa dan ombaknya ganas, ia tetap teguh dan tak tergoyahkan, berdiri tegak di tengah lautan. Pada saat itu, Long Ziming bagaikan lautan badai yang ganas, sementara Fang Lin bagaikan pilar surgawi pengunci laut yang berdiri teguh di dalamnya. Konfrontasi mereka tak hanya mematikan, tetapi juga sengit. Penatua Huang memperhatikan keduanya, dalam hati mengagumi mereka berdua. Baik Long Ziming maupun Fang Lin, keduanya patut dihormati. Kedua pria ini sungguh naga di antara manusia, ditakdirkan untuk meraih prestasi besar jika mereka tidak jatuh. Namun secara komparatif, Penatua Huang juga lebih menyukai Long Ziming. Alasannya sederhana, Long Ziming tampak seperti penguasa sejak lahir, sedangkan Fang Lin, sebaliknya, tampak sedikit lebih lemah secara tidak kasat mata. Tiba-tiba aura keduanya berubah dan bentrokan terjadi pada saat itu juga. Kerumunan tidak menyangka percakapan antara Fang Lin dan Long Ziming terjadi begitu tiba-tiba, banyak yang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ledakan. Fang Lin melancarkan pukulannya, menunjukkan kekuatan kilin sepenuhnya. Hantu kilin kuno muncul, menyatu dengannya, dan kekuatan fisik Fang Lin yang luar biasa pun mengembun. Sekuat naga, semulia burung phoenix. Naga dan burung phoenix terbentuk dari kekuatan fisiknya yang dipadukan dengan tinju kilinnya, membuat serangan yang sudah kuat menjadi lebih hebat dan sulit ditahan. Ini adalah pukulan terkuat Fang Lin, di mana ia mengeluarkan kekuatan penuh tulang iblis dan menggunakan seluruh kekuatan fisiknya. Dengan pukulan ini, Fang Lin yakin bisa mengalahkan lawan manapun di alam Venaroh. Tak berlebihan jika dikatakan pukulan ini bisa mengguncang tulang roh. Namun meski begitu, menghadapi Long Ziming, Fang Lin tidak memiliki keyakinan akan kemenangan yang terjamin dengan pukulan ini. Karena yang terakhir juga sangat kuat. Long Ziming melancarkan pukulan dengan kekuatan yang luar biasa. Sekilas, gunung dan sungai tampak seolah-olah muncul di belakangnya. Kekuatan pukulan ini seolah telah mengumpulkan esensi lanskap bumi, meledak di satu titik dengan dampak yang menggelegar. Sungguh hebat. Bahkan Tetua Huang tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum saat melihat pukulan Long Ziming. Tinju mereka bertabrakan hampir bersamaan, dalam sekejap mata. Bentrokan ini ibarat konflik antara langit dan bumi, mirip konflik dahsyat antara air dan api. Aura liar yang tak terkendali menyapu ke segala arah. Aura seperti itu bisa melukai banyak seniman bela diri Venaroh. Penatua Huang bertindak cepat, segera melepaskan kekuatan batinnya untuk menyelimuti aura akibat bentrokan tersebut, mencegahnya memengaruhi orang lain yang hadir. Dorong-dorong. Seluruh kuil pertempuran Wuji tampak bergetar seolah-olah dapat runtuh kapan saja. Namun tak seorang pun khawatir kalau kuil pertempuran Wuji akan runtuh, sebab kuil itu dilindungi oleh susunan yang sangat kuat, bahkan tak tertembus oleh upaya para ahli tulang roh. Siapa yang memenangkan pertarungan? Siapa yang muncul sebagai pemenang? Tinju Long Ziming terlalu kuat, Fang Lin tidak bisa menangkisnya. Belum tentu, tinju Fang Lin juga mengerikan. Semua orang menjulurkan leher dan melebarkan mata, melihat ke dalam arena, ingin tahu seperti apa situasi di dalamnya. Ketika auranya menghilang, kondisi kedua petarung pun terungkap kepada semua orang yang menonton. Mendesis. Melihat keadaan Fang Lin dan Long Ziming, semua orang tersentak kaget dan tak percaya. Fang Lin meneteskan darah dari sudut mulutnya, dan tangan kanannya tampak kabur, bahkan bagian putih tulangnya pun terlihat. Keadaan Long Ziming tidak jauh lebih baik, lengan kirinya terpelintir sebagai tanda jelas patah tulang, wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan dan penampilannya sungguh menyedihkan. Bentrokan antara keduanya mengakibatkan keduanya terluka parah, dan sulit untuk menentukan siapa yang terluka lebih parah saat ini. Jadi, siapa yang menang? Tanya seseorang dengan bingung. Tiba-tiba, seseorang yang tidak puas berkata, tentu saja, Long Ziming menang. Dia tidak muntah darah, tapi Fang Lin yang muntah darah. Tapi tangan Long Ziming juga terluka parah, itu tidak bisa dihitung sebagai kemenangan, kan? Long Ziming seharusnya dianggap lebih kuat. Cedera Fang Lin mungkin lebih serius daripada yang terlihat. Banyak orang menyuarakan pendapatnya, tetapi kedua petarung di tengah itu hanya saling menatap, tak satu pun berbicara. Mata Penatua Huang dipenuhi dengan kesungguhan, dia menatap Fang Lin, lalu Long Ziming, dan mendesah pelan.
Kalian berdua, anggap saja ini seri, seru Penatua Huang. Namun, hasil ini sulit diterima oleh banyak penonton, terutama anggota keluarga panjang, yang menggelengkan kepala tanda tidak setuju. Kenapa disebut seri? Saudara Ziming jelas lebih unggul, Long Xunhai yang pertama kali protes. Tanpa diduga, Long Ziming berteriak, diam. Long Xunhai langsung terdiam, dan semua anggota keluarga Long tercengang. Mengapa Long Ziming tiba-tiba marah? Mungkinkah? Bab 867, pukulan yang mengejutkan, jika aku setara dengannya dalam hal wilayah, mungkin kita bisa menganggapnya seri, tapi kali ini, aku kalah, kata Long Ziming, ekspresinya sangat tenang, seolah-olah dia berbicara tentang sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan dirinya sendiri. Mendengar perkataan Long Ziming, semua yang hadir terdiam, bahkan anggota keluarga Long pun tidak berkata apa-apa. Long Ziming memang benar, jika Fang Lin dan Long Ziming setara dalam ranah, maka pertarungan ini memang bisa dianggap seri. Tapi apa kenyataannya? Fang Lin baru saja melangkah ke alam Fena Roh beberapa hari yang lalu, sementara Long Ziming sudah mendekati kekuatan alam tulang roh, dan ada perbedaan yang sangat jauh di antara level mereka. Dalam situasi seperti itu di mana Long Ziming masih tidak dapat menekan Fang Lin, seperti apa gambarannya jika Fang Lin terus tumbuh dan mencapai tingkat yang sama dengan Long Ziming? Kemungkinan besar, orang yang akan kalah adalah Long Ziming, bukan Fang Lin. Kau menang, kata Long Ziming sambil mengembalikan lengannya yang terkilir ke keadaan semula, tampak seolah tidak terluka sama sekali, kepada Fang Lin. Fang Lin menyeka darah segar dari sudut mulutnya, luka berdarah dan berbulu di tinjunya juga cepat sembuh. Aku tidak menang, kamu tidak kalah, kata Fang Lin dengan serius. Long Ziming menatap Fang Lin dalam-dalam, aku, Long Ziming, bisa melihat melampaui kemenangan dan kekalahan. Kalah ya kalah, menang ya menang, tak ada lagi yang perlu dikatakan. Dalam pertarungan ini, aku jelas diuntungkan. Kegagalanmu untuk takluk padaku berarti kau sudah menang melawanku. Tanpa sedikit pun kepura-puraan, Long Ziming sangat acuh tak acuh terhadap menang atau kalah, seolah-olah dia telah meramalkan hasil seperti itu. Mendengar ini, Fang Lin tidak bisa berkata apa-apa lagi dan semakin menghormati Long Ziming. Tidak semua orang bisa bersikap jujur dan riang seperti Long Ziming, setidaknya di antara para jenius muda yang pernah dilihat Fang Lin, Long Ziming pastilah yang paling menonjol di antara mereka semua. Bukan hanya dalam hal kekuatan seni bela diri, tetapi juga dalam karakter dan keluasan pikiran, Long Ziming jauh lebih murah hati daripada banyak orang yang disebut jenius. Di sisi lain, anggota keluarga Long tampak sangat kesal. Mereka tidak ingin Long Ziming kalah dari siapapun, terutama dari Fang Lin. Tetapi karena Long Ziming telah mengatakannya sendiri, mereka, sebagai anggota keluarga Long, tidak dapat memberikan komentar lebih jauh. Long Xunhai menatap Fang Lin dengan ekspresi rumit dan enggan, bercampur sedikit keterkejutan. Dia pernah bertarung melawan Fang Lin sebelumnya dan kalah, wajar saja jika dia merasa sangat tidak berdamai. Tetapi sekarang, melihat Fang Lin mampu menahan pukulan Long Ziming dan bahkan melukainya, itu agak menakutkan. Jika sebelumnya Long Xunhai sangat tidak puas dengan Fang Lin dan ingin membalas dendam, kini Long Xunhai tidak berani lagi berhadapan dengan Fang Lin, karena dia tahu bahwa Fang Lin sudah tidak sebanding dengannya. Mencari masalah dengan Fang Lin hanya akan membuat dirinya tidak nyaman. Penatua Huang, berikan dia cincin itu, kata Long Ziming kepada Penatua Huang, bahkan tanpa melirik cincin safir itu dan bersikap seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan harta karun yang mampu membunuh seorang prajurit tulang roh. Namun, Fang Lin cukup gelisah di dalam hatinya. Jika cincin ini memang sekuat yang diklaim Long Ziming, maka cincin ini pantas disebut kartu truf. Dengan harta karun ini di tangan, bahkan jika Fang Lin berhadapan dengan seorang ahli alam tulang roh, dia sekarang akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, tidak seperti sebelumnya ketika ahli alam tulang roh manapun dapat dengan mudah menghancurkannya. Penatua Huang menatap Long Ziming dan, melihat bahwa dia benar-benar tidak peduli dengan cincin safir itu, menyerahkan cincin itu bersama dengan tombak naga laut misterius kepada Fang Lin. Adegan ini membuat semua orang yang hadir memperlihatkan ekspresi iri yang tak terlukiskan. Tombak naga laut misterius bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi cincin safir itu terlalu berharga. Bahkan di kalangan klan besar dan kekuatan besar sekalipun, harta karun semacam itu jarang ditemukan. Dan tawaran seperti itu sekali lagi jatuh ke pangkuan Fang Lin. Fang Lin mula-mula menyimpan tombak naga laut misterius, lalu mengambil cincin safir di tangannya dan memeriksanya dengan saksama,
wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Lumayan, sama sekali tidak buruk. Sungguh harta karun yang luar biasa. Long sungguh murah hati, pantas menjadi jenius bela diri nomor satu di keluarga Long, komentar Fang Lin. Long Ziming berbalik, menatap Fang Lin, dan berkata, bagaimana menurutmu? Jadilah pengikutku, dan kau akan memiliki lebih banyak harta. Fang Lin terkekeh dan menggelengkan kepalanya, aku suka harta karun, tapi mengikutimu, jangan bicarakan itu. Long Ziming bersenandung sebagai jawaban, tidak berkata lebih banyak lagi, seolah-olah dia tidak menaruh banyak harapan agar Fang Lin menjadi pengikutnya. Lihat, aku sudah bilang padamu kalau Fang Lin pasti bisa menang. Du Gunian akhirnya menghela napas lega, berkata dengan bangga kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya terdiam, tetapi kekuatan Fang Lin memang mengejutkan mereka. Mampu menahan pukulan Long Ziming dan bahkan melukainya saja sudah cukup membuat Fang Lin bangga. Fang Lin mengenakan cincin safir di jarinya, memamerkannya dengan angkuh, yang membuat orang-orang keluarga Long marah. Kalian yang lain, kalau mau tanding, silakan tanding sendiri, tapi ingat berhenti saat sentuhan pertama. 3 hari lagi akan ada yang menjemput kalian, kata Penatua Huang. Dalam 3 hari berikutnya, terjadi pertarungan terus-menerus, tetapi tidak seorang pun mengganggu Fang Lin. Alasannya sederhana, pertukaran pukulan dengan Long Ziming telah membuat semua orang menyadari kehebatan Fang Lin. Siapa yang berani mengganggunya sekarang? Itu sama saja dengan meminta pukulan. Sebenarnya ada beberapa orang yang memilih untuk bertanding dengan Du Gunian, dan itu tampak bukan seperti sebuah pertarungan melainkan sebuah alasan untuk mendekatinya. Tanpa terkecuali, orang-orang ini dikalahkan dengan mudah oleh Du Gunian. Du Gunian memperlihatkan kekuatan yang luar biasa, hanya dengan sebuah sitar, ia mengalahkan banyak lawan, dan tak memberi mereka banyak ruang untuk melawan. Fang Lin telah menyaksikan proses sparring yang melibatkan Du Gunian. Menyaksikan aksinya, ia juga sangat terguncang. Du Gunian tampaknya mewarisi sesuatu yang sungguh luar biasa. Kekuatan musiknya begitu dahsyat, dan Fang Lin mengakui bahwa ia mungkin akan menderita jika berhadapan dengan musiknya. Memangnya kenapa? Ada yang mau menantangku? Du Gunian, setelah mengalahkan banyak lawan, memandang sekeliling kerumunan dengan bangga. Mereka yang tadinya terpikir Du Gunian, segera menepis anggapan demikian, karena melihat wanita muda tangguh itu sebagai sosok yang sulit didekati. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Perahu terbang dari segala arah berkumpul, beberapa dikirim oleh berbagai balai aliansi pil, yang lainnya milik keluarga Tao Alkimia. Yang paling megah di antara semuanya bagaikan perahu naga, yang terbang menembus angkasa, itulah perahu terbang keluarga Panjang. Yang lain, meski tidak semegah kapal terbang keluarga Long, juga tampil menonjol, mengibarkan spanduk besar yang dihiasi karakter Ling besar.